Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Baiklah, pagi ini kita akan memulai ibadah pagi kita. Untuk berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bernyanyi dari buku ND 470 ayat yang kedua. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita sambut di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh bangun dari tidur kami dan menyambut matahari pagi, menjadi kuasa terang dan Roh Kudus-Mu Tuhan menyambut kami. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbunyilah dan berbicaralah atas diri kami masing-masing, agar kami senantiasa dapat memaknai sabda-Mu untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kami ulang kembali. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 kelihatannya sangat mudah untuk dimengerti, lugas dan jelas. Namun pada hakikatnya punya makna yang sangat luas dan sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tersebut juga diperkuat oleh hukum Taurat yang ke-9, dikatakan demikian. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Yang maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu. Mengkhianati, memfitnah, maupun merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Saudara-saudara, kita diajak untuk berkata jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyatakan kebesaran Allah di tengah-tengah persahabatan kita. Semua adalah kita sebagai saksi Allah. Dan jangan coba-coba kita untuk berkhianat kepadanya. Nyatakanlah kebenaran firman Allah ke segenap penjuru dunia. Nyatakanlah bahwa saudara adalah anak Allah dengan melakukan segala pekerjaan kita dengan benar. Dan cukupkanlah dari apa yang engkau dapat. Gemarlah kita menabur di sekeliling kita, karena kita adalah cerminan dari rupa Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa ilustrasi yang dapat saya sampaikan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita sering berdusta terhadap kekasih, terhadap sesama manusia. Adik-adik saya yang di tengah-tengah rundung
bercinta pada hari ini ketika Anda didustain pasangan Anda. Rasanya ada satu kekecewaan yang sangat luar biasa di sana. Ada unsur ketidakpercayaan kepada calon pasangan kita. Apalagi bila saudara-saudara dan adik-adik saya sekalian, bagaimana dengan berdusta kepada Tuhan, mengkhianati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan menyatakan kebenaran di dalam firman-Nya adalah supaya kita jangan sampai menodai Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan perkembangan-perkembangan dunia IT sekarang, orang-orang bisa berbuat, terutama generasi-generasi muda. Oleh karena itu, hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam memutuskan satu perkara di dalam kehidupanmu. Dan jangan coba-coba Anda sekalian, adik-adik saya, melakukan pemikiran yang di luar batas kemampuan Anda sebagai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ilustrasi yang kedua yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada pagi ini, yang menjadi langkah-langkah di dalam kita melangkah pada pagi hari ini untuk melakukan satu pekerjaan. Bapak, Ibu, kita tahu dulu ada peristiwa peperangan di zaman-zaman perang salib. Ada tentara-tentara Kristen yang tertawan oleh para tentara-tentara yang di luar Kristen. Ada 3 orang tertangkap dan akhirnya pihak-pihak para jenderal dia memutuskan untuk menghukum mati yang ketiga orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya hari eksekusi datang. Mereka berdiri dan regu tembak siap menembak ketiga orang tersebut. Hanya satu. Bapak Jenderal mengatakan kepada mereka yang ketiga orang tersebut. Dia katakan, kalian bertiga bisa lepas kalau kalian pindah dari kepercayaan kalian menjadi mengikut kepercayaan kami. Saudara-saudara, ini pertanyaan ini berulang sampai ketiga kali dipertanyakan oleh jenderal tersebut kepada ketiga orang tereksekutor. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang terjadi? Pada pertanyaan yang ketiga, 2 dari 3 orang yang dieksekutor mengatakan mereka berpindah kepercayaan, mengkhianati Tuhan, mengibulin Tuhan, dan berdusta kepada Tuhan. Saya mau mengikut kepercayaan orang lain. Bapak, Ibu, pertanyaan kepada yang satu lagi, yang 2 tadi tersebut itu dilepaskan oleh jenderal karena mengikut kepada kepercayaan mereka. Tetapi yang terakhir, orang yang pertama yang teguh imannya kepada Tuhan, yang dia percayain, dia tidak mau berkhianat kepada Tuhan. Dia katakan, jenderal, saya minta izin, saya minta waktu. Saya berdoa kepada Tuhan yang saya percayai. Dia katakan, setelah saya nanti mengatakan amin dalam doa saya, silakan saya eksekusi. Apa yang terjadi saudara-saudara pada hari itu tersebut? Tuhan tidak mengizinkan orang tersebut dicabut nyawanya oleh para eksekutor. Justru semua tembakan yang ditujukan kepadanya itu melesat, tidak terkena kepada badannya sebagai orang-orang yang percaya. Yang mau disampaikan di sini adalah Roh Kudus turun kepadanya, menghalangi peristiwa itu terjadi untuk mencabut nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dikuatkan di sini adalah bahwasanya kepercayaan daripada orang yang dieksekutor tersebut kepada Tuhan yang kita percaya kepada juru selamat, dia diselamatkan. Dan bagaimana nasib yang kedua lagi yang telah berpindah agama? Jenderal tersebut memanggil lagi yang 2 tadi. Kamu kembali lagi kepada
proses eksekusi. Lalu tim penembak menembak yang dua itu jatuh dan mati. Di sini ada dua peristiwa yang mau kita lihat adalah bahwasanya dua yang tadi dia gegabah atau worry atau dia tidak invite Jesus come to his help, Jesus come to himself. Dia ragu dengan kepercayaan apa yang dia percaya. Sehingga yang dua lagi itu dia mendapatkan ajal. Bapak Ibu, peristiwa yang sangat luar biasa itu adalah mengubah sang jenderal menjadi pengikut Kristen. Karena apa? Bahwasanya dia saksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Bahwasanya iman yang dipercayai oleh tereksekusi yang terakhir tadi, yang tadi satu orang berdiri itu, bahwasanya ini benar-benar Tuhannya adalah Tuhan Sang Penyelamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pagi ini mari kita mulai dengan iman kepercayaan kita. Kita berkarya, tetapi jangan pernah kita akan berkhianat dengan iman yang kita percayai. Lakukan segala pekerjaan kita di setiap hari dengan takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, satu kesimpulan yang bisa kita ambil pada nats pagi hari ini adalah katakan kebenaran dalam setiap langkah dan tingkah laku kita. Yang kedua adalah hendaklah kita cermat dan bertindak, berbuat dan dahulukanlah kuasa Allah yang berjalan di dalam hidupmu. Yang ketiga, jangan mengatakan yang tidak kita ketahui atau hanya dengan berita-berita burung. Yang keempat, sebelum melangkah pagi ini, berdoalah agar kuasa Allah yang menuntun saudara, menuntun saya dalam melakukan aktivitas kita seharian. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dengan firman ini yakin dan teguhlah bahwa Allah memberkati setiap langkah orang yang percaya dan merendahkan diri kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah kami melakukan firman-Mu di tengah-tengah aktivitas kami pada pagi hari ini. Para jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan hati dan pikiran mereka. Sehingga dengan keyakinan percaya akan Tuhan Yesus Kristus, kami, saudara, kita, dan tidak akan ragu lagi untuk melangkah mendapatkan kemuliaan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati setiap kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan pada pagi hari ini hingga nanti sore hari. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami berseru dan berterima kasih. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.